Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Perengan TV, Sampurasun Baraya. Gimana nih Baraya kabarnya di rumah? Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya di hari ini seperti biasa kita akan mengulas berita yang sudah termuat di Koran Harian Umum Kabar Priangan di edisi Jumat 11 April 2025. Nah, di sini ada potret ya Baraya. Ada potret dari salah satu ketua fraksi PKB, Pak Asep Endang ya di sini, yang memang menyampaikan statementnya terkait. Di sini ada informasi Ketua fraksi PKB ingatkan wali kota soal rotasi dan mutasi, hati-hati broker jabatan. Ini kenapa nih ya sampai ada broker jabatan? Kekosongan jabatan yang terjadi di tubuh pemerintah Kota Tasikmalaya semakin menjadi perhatian yang serius, bahkan memperoleh sorotan dari berbagai kalangan termasuk dari DPRD. Di sini ada sorotan itu datang dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKD, Ketua fraksi PKB Asep Endang Muhammad Syam di sini menuturkan bahwa dirinya sudah sejak lama katanya mengingatkan pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera bertindak terkait persoalan kekosongan jabatan di tubuh Pemkot Tasikmalaya. Nah, Baraya mendengar informasi yang barusan memang dari pasca momen pelantikan ya sampai sejauh ini itu mungkin ada beberapa orang yang merasa menunggu-nunggu ya untuk bagaimana hari ini formasi jabatan di pemerintah Kota Tasikmalaya terisi penuh, tapi pada kenyataannya masih ada beberapa yang belum terisi. Tentunya ini menjadi sorotan dari beberapa pihak ya, salah satunya dari ketua fraksi PKB gitu, Kang Asep Kang Asep Endang Muhammad. Di sini menyoroti katanya sudah lama menunggu pemerintah Kota Tasikmalaya itu bisa membuat formasi jabatan yang penuh gitu. Nah, kita doakan bersama mudah-mudahan ya formasi yang kosong ini cepat terisi, karena memang tentunya ini akan berpengaruh juga ya pada kinerja, dan tentunya ketika formasi kekosongan jabatan sudah terisi, ini akan lebih mempermudah untuk pemimpin atau kepala daerah khususnya di Kota Tasikmalaya ini bisa mencapai atau merealisasikan visi misi yang telah disampaikan di awal ketika beliau akan menjabat ya sebagai wali kota Tasikmalaya gitu. Baik, kita berlanjut Baraya ke informasi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini. Di sini ada informasi tentang ASN ya, yang memang pada momentum saat ini kemarin kita sudah melewati Hari Raya Idul Fitri. Tentunya di 2 bulan yang akan datang kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Nah, di momen Hari Raya Idul Adha biasanya memang juga menjadi momentum pemberangkatan haji atau umroh. Nah, di sini ada informasi dari Kabupaten Tasikmalaya, ratusan ASN Pemkab Tasik ambil cuti umroh dan haji. Nah, saya bacakan informasinya. Sebuah fenomena menarik tercatat di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM mengungkapkan adanya lonjakan signifikan ASN yang mengambil cuti untuk menuntaskan ibadah umroh dan haji dalam kurun waktu 2024-2025. Nah, ini menarik ya Baraya, karena di momentum haji dan umroh untuk sorotan ke ASN itu di wilayah Kabupaten Tasik khususnya itu mulai meningkat gitu ya. Di sini ada tercatat sekitar 269 ASN yang mengajukan cuti bersama, dan ada juga data terkait jumlah ASN yang mengambil cuti haji sebanyak 138 orang. Nah, dari pantauan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memang dari banyaknya ASN yang mengambil cuti itu adalah cuti yang full untuk kegiatan haji dan umroh gitu. Di sini yang menjadi titik menariknya adalah serempak ya akan melaksanakan haji dan umroh oleh ASN yang ada di Pemkab Tasikmalaya gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan para ASN yang akan berangkat haji dan umroh ini bisa berjalan dengan lancar ya ketika nanti melaksanakan ibadah rukun yang memang sudah selayaknya ketika memang kita mampu ya kita tunaikan seperti itu.
Baik, Baraya, kita berlanjut ke informasi di wilayah Pangandaran. Di sini ada informasi yang bikin gatal telinga ya. Kenapa? Karena ada fenomena yang muncul di wilayah Pangandaran, dianggap melanggar perda dan tak berizin. Pertunjukan adu bagong di Pangandaran dibubarkan petugas. Saya kaget ya, sini ada adu bagong katanya. Baru-baru ini Kabupaten Pangandaran diramaikan dan oleh pertunjukan adu bagong yang berujung penertiban oleh aparat. Namun usai peristiwa tersebut, Polres Pangandaran belum ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan dari praktek adu bagong. Di sini juga terlihat ya, Baraya, ada potretnya. Potret semacam apa ya, area ini ya, area perlombaan ya. Dari ada juga beberapa potret orang-orang yang sedang menonton ya di depan area tersebut. Nah, di sini memang secara tema bahwa dianggap ya, berarti masih belum ada kejelasan lebih lanjut, dianggap melanggar perda dan tidak berizin. Nah, tentunya kalau dari sisi secara umum ya, melihat fenomena tersebut, kalau adu bagong tentunya ini menjadi hal yang menyorot ke arah yang negatif ya, dalam artian karena memang yang diadukannya itu adalah hewan yang sebetulnya mungkin agak sensitif ya ketika kita membicarakan hal tersebut. Nah, dalam hal ini dari Pangandaran juga masih menindaklanjuti ya terkait hal tersebut, karena memang diinformasikan juga belum ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Nah, karena memang masih dugaan, artinya tingkat kebenarannya itu masih belum 100% gitu. Nanti kita mungkin akan mendengarkan ya informasi lebih lanjutnya lagi terkait hal tersebut yang berada di wilayah Pangandaran. Terakhir, Baraya, di sini ada informasi di skala nasional dari Kementerian Agama. Berbicara tentang santri ya. Nah, kesejahteraan santri hingga inovasi jadi fokus kemajuan pesantren katanya. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan 3 hal yang menjadi fokus dalam upaya mendorong kemajuan pesantren, yakni kesejahteraan santri, yang kedua inovasi, yang ketiga sistem pendidikan dan penguatan peran pesantren dalam moderasi beragama. Nah, dalam hal tersebut tentunya ini menjadi salah satu hal yang menggembirakan ya, Baraya, bagaimana hari ini santri itu bisa pertama diberdayakan tentunya, dan kedua yang sudah pasti mereka adalah generasi muda penerus bangsa. Jadi bagaimana hari ini negara juga bisa membimbing sekaligus memfasilitasi ya, ataupun misalkan memberikan pendorongan sehingga muncul inovasi-inovasi untuk kemajuan pesantren gitu. Karena berbicara peradaban itu memang tidak akan ada peradaban tanpa sebuah pendidikan gitu. Dan kalau berbicara pesantren tentunya itu kan berhubungan dengan kaitannya ilmu-ilmu spiritualitas gitu dan keagamaan, yang ini sangat penting, terutama apalagi Indonesia dimayoritasi oleh umat muslim gitu. Dan Kementerian Agama dari Nasaruddin Umar ini tadi sudah memberikan penekanan ya terhadap 3 hal yang menjadi fokus dalam upaya mendorong kemajuan pesantren. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan ke depan dari Kementerian Agama, termasuk mungkin para generasi muda di Indonesia ini, bisa mewujudkan ya generasi yang bisa membawa nama Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Mungkin itu, Baraya, yang bisa disampaikan untuk informasi hari ini. Tentunya jika Baraya tidak menemukan kejelasan informasi atau kelengkapan informasi, selengkapnya bisa diakses di portal Kabar Priangan.com dan tentunya di YouTube Priangan TV, supaya tidak ketinggalan informasi yang menarik. Dan ketika Baraya nanti mau mencari barang elektronik atau kebutuhan lainnya, nanti bisa dilihat di bagian ragam iklan ya, karena di situ ada beberapa produk dan barang-barang elektronik yang bisa Baraya beli atau sedang Baraya butuhkan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan ya. Nun wal qalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.